selama ini kan publik menganggap orang di Indonesia bahkan di belahan dunia lain menganggap bahwa Amerika ini adalah kampiun demokrasi, Ustaz. Apakah memang, eee, demokrasi Amerika itu se-perfect itu, semapan itu, atau memang tidak seindah yang kita bayangkan, tidak sekuat yang kita bayangkan? Ya, dunia kita ini kan banyak memang terjadi perang persepsi ya. Hmm. Dan siapa yang memenangkan peperangan persepsi itu maka dia menang. Hmm, hmm, Nah, hmm. kebetulan saja Amerika memang hebat dalam membangun persepsi. Nah, itu kan kita mulai dari tahun 2001 ya, ketika dibangun image dan persepsi bahwa begitu bahayanya agama Islam ini. Hmm, hmm, hmm. Itu kemudian tumbuh di dunia kita, bahkan orang Islam pun banyak yang terbawa arus seolah-olah Hmm, melihat hmm. ini bahwa ketika orang Islam itu komitmen beragama Islam maka mereka menjadi radikal dan ekstrim Hmm, ya, hmm. karena itu yang terbangun. Siapa yang memegang teguh agama Islam ini maka dia akan menjadi ekstrim atau radikal, dan ini image yang dibangun oleh Amerika ketika itu, ketika terjadi 9/11. Iya. Maka saya melihat bahwa memang apa yang dipersepsikan oleh dunia tentang Amerika ini masih banyak dalam hal lebih kepada persepsi saja. Satu contoh saja, ketika terjadi corona ini, kenapa negara yang superpower, yang Iya. sesungguhnya kuat secara ekonomi, ya, kuat secara militer, hebat secara politik, bisa mempengaruhi dunia, bisa mengganti rejim kalau mau misalnya, kok tidak bisa menangani corona dengan baik? Bap Sampai bap saat ini sudah sekitar 110.000 bap orang yang bap meninggal. babak belur malah menghadapi corona itu, Ya. menghadapi. Nah, ini kan pertanda bahwa Amerika itu rapuh sesungguhnya. Ternyata rumah sakitnya banyak permasalahan, kemudian Mhm. kemampuan menangani penyakit juga permasalahan, ya. Kemudian dokternya juga banyak yang macam-macam lah permasalahan yang kemudian tersingkap dengan adanya corona ini. Maka kalau kita kembali kepada demokrasi yang di mana-mana Amerika promosikan, juga sesungguhnya Amerika tidak 100% demokrasi. Misalnya pemilihan di sini itu kan namanya sistem elektoral. Kenapa Donald Trump Mhm. terpilih? Itu karena tidak murni dipilih oleh masyarakat secara penuh. Sebenarnya Hillary Clinton itu menang hampir 3 juta suara. Hanya karena di sini ada sistem elektoral di mana pada sebuah negara bahagian, kalau suaranya itu lebih banyak maka diambil seluruh suara itu. Ya, karena Mhm. distrik per distrik ya, kecamatan per kecamatan dihitung. Nah, artinya apa? Tidak murni secara demokrasi. Tapi saya kira yang paling penting adalah masalah mentalitas. Mhm, Amerika mhm. ya belum siap betul untuk berada pada pada situasi yang tertantang. Dan oleh karenanya, ketika ada isu kecil yang terjadi, maka itu yang kemudian akan meledak. Nah, kita di Indonesia seringkali menghadapi permasalahan ekonomi, kemudian terkadang ada ketidakadilan yang terjadi, tapi masyarakat kita ya biasanya diam-diam saja. Ya, Mhm. kecuali yang terjadi misalnya tahun 1998 yang lalu, itu lain lagi. Mhm, Tapi mhm. selanjutnya ke masyarakat Indonesia ini nampaknya lebih adem gitu. Nah, kenapa orang Amerika tidak siap? Nah, itulah masalah mentalitas. Karena ada sesuatu yang mungkin terjadi, kemarahan yang sudah lama terpendam, sudah bersifat sejarah dan sudah menjadi turunan, di mana orang-orang hitam ini merasa termarginalkan dari dulu, maka begitu ada pemicu sedikit yang terjadi, maka pasti akan terjadi ledakan. Nah, ini Mhm. saya kira mengajarkan kepada kita bahwa kita berhati-hati jika ada permasalahan di kalangan masyarakat kita, harus segera diselesaikan. Jangan sampai kemudian ada dendam yang terpendam. Apa bentuknya itu? Mhm. Karena kalau ada dendam yang terpendam, ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Mungkin karena karakter bangsa kita Indonesia ini ya memang karakter yang sopan, santun, tidak cepat mengekspresikan kemarahan, tapi Mhm. ada saat-saat nanti bisa meledak. Gitu. Nah, oleh sebab itu Iya. pemerintah juga harus berhati-hati, harus memperhatikan ketidakadilan yang terjadi dalam masyarakat ini. Nah, itu yang terjadi di Amerika sesungguhnya. Ada Mhm. ketidakadilan, ada penyakit rasisme yang sudah lama tersembunyikan, tidak nampak, kemudian dibungkus dengan istilah-istilah yang ada kebebasan, ada Iya, demokrasi, iya. ada kesetaraan, kemudian undang-undang mengatakan justice for all. Tapi kenyataannya bahwa penyakit ini masih terpendam dan tidak pernah Mhm. diselesaikan secara tuntas. Mhm. Karena ekonomi dikuasai oleh kelompok manusia tertentu, politik juga masih didominasi oleh kelompok tertentu. Bahkan ketika Barack Obama terpilih, ya, Mhm. itu pun justru menjadi pemicu dendam bagi mereka yang tidak senang. Kenapa Donald Oke. Trump terpilih? Donald Trump itu bisa terpilih salah satunya adalah karena orang putih ingin balas dendam bahwa kita kok yang mayoritas di Amerika bisa dipimpin oleh orang hitam. Ya, mereka tidak siap Mhm. untuk itu. Maka kemudian datanglah seorang calon yang ketika itu mengkampanyekan dirinya sebagai dengan salah satunya dengan apa namanya alat rasisme itu, Iya, mendukung iya. orang putih, ya bahwa kita harus
to make America great again, untuk menjadikan Amerika hebat lagi. Kata hebat itu dalam kurung menjadikan Amerika putih lagi. Karena bagi dalam pandangan dia, untuk Amerika hebat, harus orang putih hebat. Maka sekali lagi, kemenangan Donald Trump itu sesungguhnya adalah balas dendam atas kemenangan Barack Obama di periode 2007. sebelumnya. Nah, itu saya menyimpulkan dari kebijakan-kebijakan Donald Trump. Apa kebijakan? Hampir semua kebijakan Barack Obama dibalik sama Donald Trump. Ya. Obamacare misalnya. Obamacare salah satunya. Ingin dibalik, ingin dihapuskan. Kemudian yang kecil saja, membuka dia ada hubungan diplomasi dengan Kuba misalnya, juga ikut kembali di Kuba. Lalu kemudian Iran, dikembalikan uangnya di frozen dulu yang di frozen oleh Amerika, dikembalikan 100 miliar dolar. Ya, sekarang kembali lagi diboikot oleh Donald Trump. Bahkan Donald Trump ingin usaha untuk melakukan perang dengan Iran. Artinya apa? Ini bagian dari rasisme yang orang tidak sadari. Ingin membangun sebuah image bahwa tidak ada orang yang berhasil di Amerika itu kecuali orang putih saja. Maka dalam catatan sejarah Amerika, yang namanya orang hitam harus dihapus. Maka kebijakan Barack Obama harus ditiadakan. Itu kan bagian dari rasisme yang terjadi. Jadi kita melihat bagaimana dalamnya rasisme di Amerika itu. Maka kalau ada orang mengatakan ini karena sebuah politisasi, itu tidak benar. Ini adalah reaksi yang murni karena memang rasisme masih dalam di Amerika Serikat. Jadi George Floyd itu sebenarnya hanya simptom dari peristiwa yang panjang, Ustaz ya? Iya, hanya simptom saja. Karena memang sekali lagi saya istilahkan bara yang dalam sekam itu sudah lama sebenarnya. Jadi kapan-kapan terjadi kita akan berkobar lagi.